Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang mungkin saja potensi naiknya lebih besar dibandingkan potensi turunnya. Itu kita bisa lihat di mana dengan probabilitas yang lebih banyak warna hijau atau mengalami peningkatan dibanding mengalami penurunan. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas saham LTLS atau PT Lautan Luas, di mana teman-teman bisa lihat di sini bahwa perusahaan ini didirikan pada tahun 1951 dan memiliki kantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini beroperasi di 4 negara dengan lebih dari 100 prinsipal internasional, 7 fasilitas manufaktur, dan 4 unit bisnis pendukung dan jasa. Lebih jelasnya teman-teman bisa baca di sini untuk historical jejak perusahaan ini, di mana pada tahun 1951 didirikan dan tahun 1965 mengganti nama menjadi PT Lautan Luas. Kemudian teman-teman bisa lihat rekam jejaknya dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2021 mereka mendapatkan sertifikat ISO untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan ini terus mengkaji peluang usaha di bidang regional dengan fokus pada makanan dan minuman, air, perawatan pribadi, dan rumah tangga. Ini merupakan 3 bisnis utama dari PT Lautan Luas. Yang pertama adalah manufaktur, yang kedua distribusi, dan yang ketiga pendukung dan jasa. Untuk struktur pemegang sahamnya, 54,71% dipegang oleh pengendalinya, yaitu PT Catur Karsa Mega Tunggal. Dan ada 43,5% saham yang beredar di masyarakat, di mana manajemen punya kepemilikan sebanyak 1,37%. Hal ini bisa dikatakan menjadi sentimen positif saat teman-teman melakukan analisa. Kita masuk kepada probabilitas saham LTLS selama 10 tahun terakhir. Bisa teman-teman lihat bahwa saham ini hanya punya probabilitas yang rendah di bulan Januari dan di bulan Desember, di mana pada bulan Januari probabilitasnya 20% dan pada bulan Desember 44%. Sebaliknya, pada bulan Februari hingga bulan November, saham ini punya probabilitas yang cenderung hijau dari tahun ke tahun, setidaknya sejak 9 sampai 10 tahun terakhir, di mana probabilitas terbesarnya ada di bulan Oktober dengan probabilitas 78%. Kemudian kita bahas dari laporan keuangannya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa total asetnya berjumlah 6 triliun rupiah yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari aset tetap sebanyak 1,8 triliun yang juga mengalami penurunan yang sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, untuk saldo kasnya sendiri hanya berjumlah 295 miliar yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Untuk detailnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Oke, selanjutnya kita bahas dari sisi liabilitasnya. Untuk liabilitas perusahaan berjumlah 3,1 triliun yang tentunya lebih besar dibandingkan saldo kasnya, di mana mayoritas akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan nominal 2,2 triliun rupiah, di mana mayoritas berasal dari hutang usaha sebanyak 900-an miliar rupiah. Untuk detail selengkapnya, silahkan teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Aspek berikutnya yang akan kita bahas adalah ekuitasnya. Perusahaan punya ekuitas sebanyak 2,5 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 1,7 triliun rupiah. Untuk detail selengkapnya, silahkan teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Oke, kemudian kita bahas dari laba ruginya. Perusahaan punya pendapatan sebanyak 6 triliun yang naik dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 4,7 triliun rupiah saja. Untuk beban pokoknya juga naik dari 3 triliun menjadi 4 triliun rupiah. Nah, karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar dari beban pokok menyebabkan laba brutonya masih bisa naik dari 902 miliar menjadi 1,1 triliun rupiah. Untuk detail selengkapnya, silakan teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Oke, sekarang kita lihat untuk laba periode berjalannya. Laba perusahaan naik dari 138 menjadi 261 miliar di tahun 2022 ini. Peningkatan yang bisa dikatakan cukup signifikan.
Nah, kemudian kita bahas dari historical EPS-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini sempat mengalami penurunan di tahun 2020, di mana mengalami kerugian pada Q1-nya. Tapi, selain dari tahun tersebut, bisa dikatakan saham LTLS ini menghasilkan kinerja yang konsisten tumbuh, di mana kinerja pada tahun 2022 ini menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir. Kita bahas dari aspek dividennya. Bisa dikatakan saham ini cukup konsisten membagi dividen setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada tahun 2022 mereka membagi 3 kali dividen, yaitu di bulan 1, bulan ke-6, dan bulan ke-11. Dividen yang ditawarkan sekitar 1,7%, peraknya 6,3 kali dengan PBV 0,85 kali. Artinya apa? Dengan modal 1.600-an, saham ini dijual lebih murah dengan angka 1.400-an. NPM-nya 4% dengan ROE 13%. Angka NPM-nya bisa dikatakan cukup rendah, dan hal itu tidak terlalu sejalan dengan ROE-nya yang berjumlah 13%. Nah, di sini ada yang harus teman-teman perhatikan bahwa DER-nya sudah tinggi dengan angka 123%, yang berarti hutangnya lebih besar dibandingkan modal perusahaan itu. Kita masuk kepada historical harga dalam 5 tahun terakhir sudah naik 168%, sempat di 1.600, sempat juga di 318. Dan saat video ini dibuat, bisa dikatakan harganya mendekati harga tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Oke, kita bahas kemudian untuk historical PBV-nya. Rata-rata PBV untuk saham ini dalam 3 tahun terakhir yaitu 0,53 kali. Dan saat video ini dibuat, bisa dikatakan saham ini diperdagangkan di atas rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dulunya hampir menyentuh PBV 1 kali, tapi pernah juga turun hingga ke PBV di bawah 0,3 kali. Hal ini teman-teman harus pertimbangkan saat melakukan analisa. Oke, kita masuk kepada kesimpulannya. Berikut ini beberapa poin plus dari saham ini. PBV-nya masih di bawah 1 kali dengan angka 0,8. Cukup rutin membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi di tahun 2022 membagi 3 kali dividen. Dan yang ketiga, labanya mengalami peningkatan di tahun 2022 meskipun pernah sempat mengalami penurunan di tahun 2020. Nah, selain beberapa aspek tadi, ada juga poin minus dari saham ini. Yang pertama adalah PBV saat video ini dibuat berada di atas rata-rata PBV 3 tahun terakhir, yang berarti bisa dikatakan cukup mahal. Harga sahamnya juga sudah naik 168% dalam 5 tahun terakhir, yang mana berarti kenaikannya sudah cukup signifikan. Yang ketiga, rasio DER-nya sangat tinggi, di mana total hutangnya jauh lebih besar dibandingkan modalnya. Dan yang keempat, saldo kas perusahaan lebih kecil dibandingkan total hutangnya, yang berarti mereka butuh sumber dana yang lain untuk bisa melunasi seluruh hutangnya. Apalagi mayoritas hutang berasal dari hutang jangka pendek. Demikianlah pembahasan saham LTLS. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat. Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sebagai informasi, apabila teman-teman ingin mempelajari cara cepat analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan terkait analisa laporan keuangan, mulai dari komponen aset, yaitu saldo kas, hingga ke analisa arus kas. Semuanya disajikan poin by poin secara detail, dan ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis, di mana diharapkan bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.